Selamat siang semua. Pada kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aplikasi penjualan baju dan sweater berbasis web dengan tema kami yaitu baju dan sweater tentunya. Ah, dengan nama produk dan nama penjualan kami yaitu Monoton Wearables dengan logo di sebelah dan manpro kami tentunya Bu Yeni Rokhayati, SSI MSC. Maka sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Tedrik Sali Simajunta selaku ketua dan moderator pada kali ini. Dilanjutkan dengan Saya Nazwa Rahma Putri sebagai anggota. Saya Senim Harani sebagai anggota. Saya Nasir Salahuddin sebagai anggota. Saya Muhammad Baik Saputra sebagai anggota. untuk deskripsi umum akan dijelaskan oleh Saudari Nazwa Rahma Putri. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Teddy selaku moderator pada hari ini. Saya akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi umum aplikasi penjualan baju dan sweater. Aplikasi ini merupakan aplikasi pemandu customer sebagai salah satu sarana pemasaran produk yang dijual, kemudian akan dipasarkan melalui platform berbasis web, di mana customer dapat melakukan transaksi pembelian. Next. Tujuan dari perancangan pembuatan aplikasi ini yaitu, yang pertama, untuk memudahkan customer melakukan transaksi lebih mudah di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, dapat memberikan layanan informasi tentang produk yang dijual, memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian secara online, serta memudahkan pengelolaan stok barang dan manajemen penjualan. Yang ketiga, ada dapat meningkatkan keuntungan bisnis dengan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Next. Kemudian saya masuk kepada kontribusi anggota kelompok. Yang pertama ada Saudara Teddy Reksyaldi, kontribusinya yaitu membuat rancangan dan rancangan basis data. Keluaran yang dihasilkannya berupa functional requirement dan non-functional requirement, serta EET. Kemudian ada Cindy Maharani, kontribusinya yaitu membuat rancangan. Keluaran yang dihasilkannya itu berupa use case skenario. Kemudian ada saya sendiri, Nazwa Rahma Putri, kontribusinya yaitu membuat rancangan basis data dan juga membuat rancangan. Keluaran yang dihasilkannya berupa IRD dan juga use case skenario. Kemudian ada Saudara Nasir Salahuddin, kontribusinya yaitu membuat UI atau UX dan membuat rancangan. Keluaran yang dihasilkannya berupa wireframe dan juga use case diagram. Kemudian yang terakhir ada Saudara Bahis Saputra, kontribusinya yaitu membuat rancangan dan keluaran yang dihasilkannya berupa functional requirement dan juga non-functional requirement. Kemudian masuk kepada user stories. Pada user stories kali ini, kita ambil dari dua kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional, dan kebutuhan fungsional ini juga terbagi menjadi dua, dari sisi admin dan juga dari sisi pengguna. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional dari sisi pengguna. Yang pertama, user dapat menjelajahi daftar barang atau kategori yang tersedia. Yang kedua, user dapat mengetahui produk apa saja yang ditampilkan oleh sistem. Yang ketiga, user dapat memilih produk yang disukai dan menyimpan di dalam fitur keranjang. Selebihnya dapat dilihat dalam PPT. Kemudian masuk ke dalam functional requirement bagian admin. Yang pertama, admin dapat mengelola informasi seperti menambahkan produk, mengedit data produk, serta menambahkan produk. Yang kedua, itu admin dapat melakukan login. Kemudian masuk ke dalam kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional yang pertama itu ada aplikasi memiliki tampilan UI atau UX yang mudah dipahami. Yang kedua, aplikasi dapat diakses kapanpun, kecuali ketika tidak ada internet. Yang ketiga, sistem aplikasi bersifat responsif pada penggunanya. Selebihnya dapat dilihat dalam PPT. Next. Kemudian masuk dalam riwayat pengerjaan. Di sini kami mengambil riwayat pengerjaan itu dari laporan siap PBL. Yang pertama itu ada planning, tanggal penyelesaiannya selesai pada tanggal 31 Agustus. Keluaran yang dihasilkannya berupa daftar tim dan juga judul proyek. Yang kedua ada planning dan juga project plan. Tanggal penyelesaiannya itu pada tanggal 15 September. Keluaran yang dihasilkannya berupa perancang RPP dan juga project plan. Kemudian ada desain UI atau UX. Tanggal penyelesaiannya itu terjadi pada tanggal 28 September. Keluaran yang dihasilkannya berupa flowchart. Selebihnya dapat dilihat dalam PPT. Untuk pemodelan sistem akan dijelaskan oleh Nasir Salahuddin. Kepada Saudara dipersilakan. Yang kita masuk ke use case diagram untuk aplikasi penjual dapat melihat web. Yang selanjutnya ada penjual dapat melihat kategori. Selanjutnya ada penjual dapat melakukan register member. Kita masuk ke pembeli. Pembeli dapat melihat web. Selanjutnya pembeli dapat melihat kategori. Selanjutnya pembeli dapat melakukan pemesanan dan pembeli dapat register alamat pengiriman, dan yang terakhir pembeli dapat melakukan pembayaran. Oke, kita masuk ke bagian admin. Yang pertama, admin dapat melakukan login. Selanjutnya, admin dapat melakukan update informasi. Selanjutnya, admin dapat update produk. Yang terakhir, admin dapat melakukan validasi. Oke, kita masuk ke use case skenario. Untuk use case skenario terdiri ada 10. Yang pertama ada pembeli melakukan login. Yang kedua, melihat katalog produk baju dan sweater.
Untuk identifikasi bisa dilihat di PPT yang kami bagikan. Selanjutnya ada langkah ke keranjang. Selanjutnya ada checkmark. Untuk identifikasi bisa dilihat di PPT yang kami berikan. Oke, selanjutnya ada konfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada pembeli logout. Untuk identifikasi bisa dilihat di PPT yang kami bagikan. Selanjutnya ada admin login. Selanjutnya ada menambah barang. Untuk identifikasi bisa dilihat di PPT yang kami bagikan. Selanjutnya ada pengelola informasi baju dan sweater. Selanjutnya ada admin logout. Untuk identifikasi bisa dilihat di PPT yang kami bagikan. Oke, kita masuk ke halaman wireframe. Untuk membuat wireframe tersebut kami menggunakan aplikasi Figma untuk membuat wireframe. Yang pertama adalah halaman login dan register. Selanjutnya ada halaman utama atau beranda. Selanjutnya ada halaman shop atau belanja. Selanjutnya ada halaman blog. Selanjutnya ada halaman tentang. Selanjutnya ada halaman kontak. Selanjutnya ada halaman keranjang. Selanjutnya ada halaman pesanan. Selanjutnya ada halaman beranda pada bagian admin. Selanjutnya ada halaman tambah produk pada bagian admin. Di sampingnya ada halaman pembelian di bagian admin. Selanjutnya ada halaman pengguna di bagian admin. Selanjutnya ada halaman pesan masuk di halaman admin. Untuk fitur aplikasi akan dijelaskan oleh Saudari Cindy Maharani. Kepada Cindy dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Kita masuk bagian fitur aplikasi. Nah, fitur aplikasi yang kami gunakan, yang ada pada aplikasi pada kami itu pertama ada registrasi yang berisi email, password, nomor HP agar dapat memasuki web jika sebelumnya belum memiliki akun. Kemudian ada fitur login berisi email dan password agar dapat memasuki web. Kemudian ada fitur halaman utama yang menampilkan menu yang disediakan seperti shop, beranda, kontak, dan sebagainya. Selanjutnya ada fitur shop yang menampilkan baju dan sweater yang dijual, menampilkan harga serta jumlah stok barang yang tersedia. Selanjutnya ada fitur blog menampilkan deskripsi web dan beberapa produk yang ditampilkan. Kemudian ada fitur pesanan atau keranjang yang menampilkan barang yang sudah dipilih user untuk disimpan di keranjang atau untuk di checkout. Kemudian ada fitur tentang menampilkan deskripsi singkat tentang kami atau aplikasi penjualan baju dan sweater. Selanjutnya ada fitur kontak yang menampilkan informasi kontak person untuk menghubungi jika terdapat suatu kendala atau lainnya, serta dapat mengirim pesan kepada admin melalui halaman kontak ini. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Cindy. Untuk hasil pengujian aplikasi akan dibacakan oleh Muhammad Baid Saputra. Kepada saudara dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengujian aplikasi kami. Tanggal pengujian ya kami membuat pada tanggal 22 Desember 2023, yaitu sebagai user pembeli. Yang pertama, skenarionya yaitu registrasi dengan memasukkan data, email dan password yang dipilih user. Kemudian tesnya registrasi dengan email yang dibuat, misalnya seperti regi@gmail.com dengan password lol, dengan option user sebagai pembeli. Keluaran yang diharapkannya itu, registrasi berhasil dan diarahkan ke halaman login. Keluaran aktualnya, registrasi berhasil dan diarahkan ke halaman login. Lulus atau gagalnya lulus. Yang kedua, login dengan email dan password pembeli yang valid. Test case-nya emailnya regi@gmail.com dengan password lol yang dilakukan di registrasi tadi. Keluaran yang diharapkannya itu yaitu login berhasil dan masuk ke halaman utama user. Keluaran aktualnya login berhasil dan masuk ke halaman utama user. Lulus atau gagalnya lulus. Yang ketiga, login dengan email dan password pembeli yang tidak valid. Misalnya dia tidak melakukan registrasi atau melakukan user atau password yang salah. Contohnya seperti email, seperti 123@gmail.com dengan password 12345. Keluaran yang diharapkannya itu pesan kesalahan, password Anda salah. Keluaran aktualnya itu pesan kesalahan, password Anda salah. Lulus atau gagalnya lulus. Selebihnya bisa dilihat di PPT kami. Yang kedua, admin. Hasil pengujiannya itu tanggal 22 Desember juga. Yang pertama, seperti tadi, melakukan registrasi dan memasukkan data email dan password. Dan test case-nya ya registrasi tono@gmail.com dengan password 123, usernya sebagai admin. Registrasinya diarahkan ke halaman login. Registrasi berhasil, lulus atau gagalnya lulus. Yang kedua, login dengan email dan password admin yang valid. Contohnya registrasi tono@gmail.com dengan password admin 12. Login berhasil dan masuk ke halaman utama. Login berhasil dan masuk ke halaman utama admin, itu dinyatakan lulus. Yang ketiga, login dengan email dan password pembeli yang tidak valid. Misalnya email tono@gmail.com dengan password 12345. Pesan kesalahannya password Anda salah. Pesan kesalahannya password Anda salah juga. Dan lulus atau gagalnya lulus. Dan selebihnya bisa dilihat di PPT kami.
Di sini pencapaian proyek kami bisa dilihat di PPT kami. Oke, Oke, saya untuk kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Abah Hits. Untuk Entity Relationship Diagram atau ERD, bisa dilihat pada PPT, dia dibagi dua untuk admin dan user. Untuk admin itu dibagi banyak, dia bisa mengolah barang, melihat penggunaan, dan melihat pesan. Sedangkan untuk user hanya bisa membeli, menyimpan ke dalam keranjang terlebih dahulu, dan menyimpan ke dalam folder serta membelinya dengan memasukkan berbanyak-banyak hal. Dan akan muncul ke halaman admin. Bisa dilihat pada PPT yang kami sampaikan. Untuk model relational basis data itu, dia saling terhubung. Untuk produk akan terhubung kepada order, user terhubung pada order, dan juga dengan card terhubung. Untuk message akan dipisahkan karena dia tidak terhubung kemanapun. Serta admin tidak terhubung untuk dimanapun juga. Untuk relasional basis data bisa dilihat pada PPT yang kami sampaikan. Untuk refleksi kelompok ini, kelompok kami telah menjalani perjalanan yang menarik dalam tantangan untuk pengerjaan aplikasi baju dan sweater berbasis web. Proyek ini menjadi wawasan baru tentunya bagi kami, terutama untuk semester 1. Kami memiliki berbagai masalah untuk kendala yang perlu diatasi. Untuk poin positif yang pertama adalah kerja sama tim untuk sebagai keberhasilan utama proyek ini. Kemudian ada desain antarmuka yang menarik. Tim desain telah berhasil menciptakan antarmuka yang menarik dan ramah untuk para pengguna yang akan memakainya. Yang ketiga adalah fungsionalitas dasar yang kuat. Ada pun beberapa tantangan, tetapi kami berhasil mengimplementasikan berbagai fungsionalitas dasar aplikasi yang baik. Untuk masalah dan kendala, yang pertama adalah keterbatasan waktu dalam mengerjakan PBL. Kemudian kesulitan berkomunikasi, tentunya pada semester 1 ini kami memiliki teman baru, jadi terkadang kami kesulitan berkomunikasi dan jarak untuk bertemunya. Yang ketiga adalah kendala teknis yang terduga. Dalam konteks ini, kendala teknisnya adalah pada saat kami mengimplementasikan kode ke dalam Visual Studio Code tentunya, kesalahan satu apapun maka akan menimbulkan syntax error ataupun fatal error pada lokal host yang kami jalankan, sehingga bisa menimbulkan kendala teknis yang tidak terduga tersebut. Kemudian adalah keterbatasan untuk bertemu secara tatap muka, tentunya untuk membuat website ini, tentunya kita akan sering bertatap muka untuk membuat website. Tapi karena kesulitan ini kami menjadi jarang untuk bertemu. Hal yang dapat diperbaiki adalah yang pertama adalah manajemen waktu yang lebih efektif, terutama untuk membuat PBL. Yang kedua adalah komunikasi yang lebih baik, serta menjalin hubungan. Yang ketiga adalah pelatihan lanjutan untuk memperkuat dasar-dasar kami untuk membuat website. Yang ketiga adalah pengujian yang lebih intensif. Kami menyadari bahwa pengujian yang kurang intensif menyebabkan beberapa bug, terutama fatal error ataupun syntax error. Untuk hal yang dapat diperbaiki, bisa dilihat PPT yang kami sediakan. Oke, sekian dari presentasi kelompok pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan presentasi maupun salah perbuatan, karena yang benar hanya Tuhan semata. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit.